Terima kasih Anda masih bersama kami di Newscreen. Pemerintah terus bergerak cepat mengejar pertumbuhan ekonomi yang positif. Anggaran dana pemulihan ekonomi nasional pun ditambah di tahun 2021 sebesar 627,96 triliun rupiah. Dan akankah anggaran-anggaran yang disiapkan berjalan efektif di tengah perekonomian Indonesia yang minus 2,07% di sepanjang 2020? Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% sepanjang tahun 2020. Angka ini masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga 3,5%. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sebagai dampak dari belum terakselerasinya stimulus pemerintah di masa pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik resmi mengumumkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi minus 2,07% secara tahunan. Kontraksi ini tercatat membaik setelah ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sejak kuartal kedua yang minus 5,32%. Dalam catatan BPS, pergerakan ekonomi tahun 2020 secara kuartalan mengalami up and down sejak kuartal kedua tahun 2020, di mana di kuartal kedua tercatat minus 5,32%, kuartal ketiga minus 3,49%, dan kuartal keempat minus 2,19%. Secara tahunan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami minus 2,07% dari tahun sebelumnya. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Laju ekonomi sepanjang tahun 2020 sangat berat dihantam dampak pandemi. Segala sektor usaha terkena dampak. Penurunan signifikan juga terjadi akibat daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang menurun drastis. Jadi konsumsi rumah tangga selama triwulan 4 2020 ini masih minus 3,6%. Walaupun sudah ada pemulihan atau perbaikan dibandingkan dengan triwulan 3 maupun triwulan 2 2020. Pertumbuhan antara kuartal ketiga dan keempat itu perbaikannya relatif sangat kecil. Kalau kita lihat perbaikannya itu cuma 0,1. Jadi dari minus 3 menjadi minus 2. Penurunan konsumsi rumah tangga ini mengindikasikan bahwa sektor konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi yang dalam. Pemerintah harus bergerak cepat meminimalisir terpuruknya daya beli masyarakat. Nah, ini memang PR pemerintah itu adalah mendorong sektor konsumsi rumah tangga itu bisa tumbuh 1,3% sampai 1,8%. Pemerintah Indonesia harus menerima kenyataan pahit bahwa ekonominya terkontraksi 2,07%. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Saat ini pemerintah tengah mendorong laju pertumbuhan investasi, karena investasi merupakan hal yang krusial dalam mendorong perekonomian nasional. Pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus untuk menumbuhkan perekonomian di tahun 2021 ini. Salah satunya mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga dengan penguatan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi belanja pemerintah, terutama lewat program refocusing dan realokasi anggaran, serta peningkatan realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Apalagi investasi merupakan salah satu faktor krusial dalam pemulihan ekonomi nasional usai resesi akibat hantaman pandemi COVID-19. Pemerintah juga menggulirkan serangkaian insentif untuk merangsang investasi, diantaranya insentif fiskal dan non-fiskal, keringanan pajak secara insentif yang berkaitan dengan kebangkitan dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan pemerintah yakin dengan adanya implementasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2021 ini akan dapat meningkatkan nilai investasi seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Nah, untuk tahun 2021, kita membutuhkan investasi 5.817 sampai 5.912,1 triliun.
Di sini share pemerintah hanya 5%, 5 sampai 7,1%. BUMN antara 4,9 sampai 8,1%. Tetapi problem utamanya kan di sisi daya beli masyarakat yang semakin turun begitu. Di tahun 2021 ini juga pemerintah akan menambah kembali anggaran pemulihan ekonomi nasional menjadi 619 triliun rupiah. Kenaikan ini dilakukan untuk mendukung berbagai program pemulihan ekonomi tahun 2021. Anggaran untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini memang sangat besar. Pelaku usaha berharap agar pemerintah terus melanjutkan stimulus ekonomi bagi keberlangsungan usaha. Apalagi di tahun 2021 ini, para pelaku usaha masih sulit untuk recovery, sehingga pelaku usaha masih membutuhkan bantuan pemerintah. Kami dari pengusaha terus terang saja, kami ingin supaya badai ini cepat berlalu gitu. Bagaimana agar virus corona ini cepat kita kendalikan, mampu kita tekan, sehingga apa nantinya pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih longgar lagi, sehingga nanti kita mengarah pertumbuhan ekonomi yang positif. Perekonomian nasional bisa saja pulih pada tahun 2021 ini, asalkan pemerintah mau bekerja lebih keras. Pemerintah harus bergerak cepat dalam memulihkan segala lini sektor perekonomian. Kunci utamanya adalah penguatan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Arif Tribawono, IDX Channel.